Boleh diceritakan nyarinya gimana? Selamat datang di sesi video OSCE kami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai manajemen nyeri akut dan kronis di UGD dengan fokus pada peranan obat anestesi lokal. Kasus yang akan kita simak adalah seorang pria berusia 55 tahun yang datang ke UGD dengan keluhan nyeri hebat pada dada kanan dan punggung sejak 4 hari terakhir. Pasien sebelumnya telah didiagnosis herpes zoster atau cacar api sejak 6 bulan lalu dengan lesi pada dermatom T5 hingga T6. Kasus ini menarik karena melibatkan dua komponen nyeri sekaligus, yaitu nyeri akut akibat infeksi aktif dan potensi nyeri kronis berupa post-herpetic neuralgia. Mari kita simak penanganannya. Selamat sore Pak, saya kok asam bertugas hari ini. Boleh diceritakan nyarinya bagaimana Pak? Ini panas banget dok, kayak kebakar dok. Baik Pak, dari skala 0 sampai 10 kira-kira berapa? Duh panas sakit banget dok, 8 kayak dok. Baik Pak, sebelumnya Bapak apakah punya riwayat penyakit lain? Atau dari keluarga ada riwayat penyakit yang sama? Saya pernah cacar api dok. Baik, terima kasih Pak. Dok, sakit dok. Baik Pak, nurse tolong lakukan rembers survei dan cek tanda vital pasien. Baik dok. Baik, sini pasien dapat berbicara normal, pernafasannya normal, airway bebas, tidak ada obstruksi. Harus cepet harus sakit harus. Saya parang oksimeter terlebih dahulu ya. Panas. Baik, sini nafas pasien normal, nafas pasien spontan. Lalu di sini frekuensi nafasnya 20 kali per menit dan juga SpO2-nya 97%. Duh panas dok. Tolong dok. Baik, tekanan darah 145/90, suhu 37,5. Nadinya 98 kali per menit. Akalnya hangat. Baik Bapak, saya izin untuk melepas kacamatanya terlebih dahulu. Betul. Baik, di sini pada mata pasien dapat terbuka secara spontan, I-nya 4. Lalu sini Bapak namanya siapa? Niko dok. Baik, Bapak tahu sedang ada di mana sekarang? Rumah sakit, cepet dok. Ini Bapak apakah tahu sedang siang, sore atau malam? Siang. Oke, baik. Untuk verbal pasien 5. Baik, Bapak bisa mengangkat tangan kirinya terlebih dahulu, lalu diturunkan. Baik, sini motorik pasien 6. Di sini pasien dengan kompos mentis, GCS-nya 15. Pada dinding dada kanan didapatkan lesi hingga punggungnya terdapat lesi vesikuler. Panas. Baik, terima kasih nurse. Baik, jadi di sini ditemukan dari pemeriksaannya terdapatkan lesi unilateral sesuai dermatom T5 hingga T6. Juga terdapat nyeri seperti terbakar mengarahkan ke nyeri neuropatik. Selain itu, sentuhan ringan dapat muncul nyeri hebat yang mengarah pada alodinia. Tanda vitalnya relatif stabil, tetapi tekanan darah dan nadinya tadi meningkat, kemungkinan akibat respon nyeri. Baik, terima kasih Pak. Saya akan melaporkan ke dokter lebih dahulu Pak. Mohon bersabar ya Pak. Izin melaporkan dokter. Oh ya sambil jalan ya. Pasien tadi saya duga mengalami herpes zoster fase akut dengan nyeri neuropatik berat dokter. Oke, coba lihat laporannya. Oke, saya setuju sih kalau diagnosisnya adalah herpes zoster dengan nyeri neuropatik berat, distribusi dermatomal dan juga karakteristik lesi sangat khas pada herpes zoster, dan kemudian adanya alodinia dan nyeri seperti kesetrum merupakan indikasi dari nyeri neuropatik yang harus dilakukan pendekatan agresif untuk mencegah adanya kronifikasi. Oke, kalau begitu sekarang kita rencanakan pendekatan multimodal analgesia terutama anestesi lokal. Oke. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Radit sebagai dokter yang bertanggung jawab di IGD hari ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, di sini kami menemukan bahwasanya Bapak mengalami infeksi virus pada sel saraf Bapak yang menyebabkan Bapak merasakan nyeri seperti rasa panas sekarang. Oke, nurse bisa siapkan paracetamol 1000 mg IV drip, kemudian ketelorak 30 mg IV dan juga lidocaine 5% patch. Oke? Baik dokter.
She wants you back here. Baik, karena pasien masih merasakan nyeri, kita akan melakukan prosedur intercostal nerve block. Pertama-tama, pasien diposisikan secara lateral decubitus. Oke Pak, gimana perasaannya sekarang Pak? Udah lumayan sih dok. Baik Pak, kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang nyarinya kira-kira berapa ya Pak? Kayaknya 3 deh dok. 3 ya. Oke, udah cukup baik sih, tapi target penurunan nyeri kita minimal 50% ya. Nanti Bapak saya akan resepkan obat tambahan untuk mengurangi gejala post herpetic neuralgia namanya. Nanti Bapak bisa tebus di apotek. Nurse bisa selalu pantau TTP pasien ya secara rutin. Baik, ayo Pak. Aduh dok, gimana kalau Bisa duduk dulu ya. dok bisa bilang total nggak nih? Jadi gini, herpes zoster itu memang punya gejala nyeri yang berkepanjangan. Namanya adalah post herpetic neuralgia. Tapi Bapak tenang aja, nanti saya akan menyiapkan obat antivirus yang adekuat disertai dengan kontrol yang rutin dari teman Bapak. Astungkare, nanti gejalanya dapat turun secara signifikan. Yang penting nanti Bapak bantu saya untuk memastikan temennya bisa minum obat yang rutin dan kontrol yang rutin. Oke? Permisi dokter. Oh iya dek. Jadi saya manggil kamu ke sini buat nguji pemahamanmu soal pasien yang kita tangani tadi. Biar saya tahu apakah kamu sebenarnya udah paham ikut tindakan tadi apa enggak. Oke? Tapi saya sambil kerja ya. Baik dokter. Jadi kalau saya nanya kamu jawab aja. Baik dokter. Oke, kan kita sudah melakukan langkah-langkah awal untuk penanganan nyeri pada pasien ini. Nah, saya yakin kamu udah baca dong guideline terbaru. Nah, coba jelaskan kepada saya opsi kontrol nyeri pada pasien herpes zoster. Baik jadi dokter, jadi kalau berdasarkan rekomendasi dari NIMSIDE, manajemen nyeri dari herpes zoster ini meliputi penggunaan analgesik sistemik seperti paracetamol dan NSAID, tapi juga diperlukan intervensi dari anestesi lokal dan adjuvan neuropatik, contohnya seperti gabapentin dan amitriptyline untuk mengatasi nyeri neuropati antimuda. Oh, oke ya, tepat, benar apa yang kamu bilang. Dan selain itu juga, di studi yang sama juga setahu saya menunjukkan bahwa penggunaan lidocaine patch ini dapat memberikan pengurangan nyeri yang signifikan, terutama pada pasien allodynia, tepat seperti pasien kita sekarang.
Izin juga dokter, dari salah satu penelitian dari Final Up dan kawan-kawan yang saya baca juga menyebutkan kalau memulai terapi nyeri sedini mungkin itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kronifikasi nyeri, terutama nyeri yang dapat beresiko menjadi post-herpetic neuralgia seperti ini, dok. Oke, baik. Apalagi yang kamu ketahui soal terapi pada pasien ini? Izin dokter, terapi dari pasien ini bisa menggunakan bupivacain sebagai anestesi lokal karena bupivacain bekerja dengan menghambat natrium channel pada saraf sehingga transmisi sinyal nyerinya dapat diputuskan. Oke, bupivacain ya, bener ya. Jadi selain mengurangi nyeri secara langsung, intercostal nerve block juga itu membantu meminimalkan penggunaan analgesik sistemik yang mungkin memiliki efek samping. Oke, guideline-nya juga merekomendasikan buat teknik ini sebagai bagian dari pendekatan multimodal dalam menjelaskan manajemen dari nyeri herpes zoster ini sendiri. Izin bertanya juga dokter, jadi dengan melakukan nerve block ini kita tidak hanya menargetkan nyeri saat ini aja gitu, tapi juga mencegah terjadinya sensitasi sentral yang dapat menyebabkan efek jangka panjang seperti post-herpetic neuralgia begitu. Ya, benar. Jadi pemblokiran saraf perifer juga memberikan efek lokal yang cepat, memberikan rasa nyaman pada pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, kita juga perlu untuk mencermati risikonya, seperti pneumotoraks atau toksisitas sistemik yang selalu harus dipantau. Izin dokter, jadi setelah ini bagaimana kita bisa memonitor pasiennya, dokter? Oke, monitoringnya dilakukan dengan pengamatan tanda vital dan evaluasi nyeri menggunakan skala FAS. Jadi kita harus waspada terhadap tanda-tanda efek samping anestesi lokal seperti misalnya pusing, tinnitus, atau kebas di lidah. Pastikan juga untuk mendiskusikan manfaat dan risiko tentang pasien juga. Oke, seiring dengan itu, pendekatan multimodal analgesia juga sangat dianjurkan. Penggabungan berbagai metode bukan hanya mengatasi nyeri, tetapi juga mengurangi dosis obat yang diperlukan, mengurangi efek samping, dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Izin bertanya juga dokter, berarti komunikasi juga tidak kalah pentingnya ya dokter, terutama untuk edukasi pasien mengenai efek samping dan patuh terhadap penggunaan obat, dokter. Ya, jelas. Ini bukan hanya tentang memberikan obat, tapi juga kamu harus mendidik pasien agar mereka mengetahui apa yang diharapkan dan mengapa terapi tersebut penting buat mereka. Pastikan juga menjelaskan kepada pasien yang sudah kita tangani tadi mengenai langkah-langkah selanjutnya setelah perawatan ini. Oke, saya rasa kamu sudah paham sepenuhnya ya soal tata laksana pasien kita tadi. Sekarang tinggal lanjutkan monitoring dan laporkan kepada saya apabila terdapat tanda-tanda yang tidak diharapkan pada pasien. Oke, terima kasih ya. Baik, dokter. Pada herpes zoster akut, terjadi sensitisasi perifer akibat inflamasi saraf oleh virus. Lidocaine bekerja dengan menghambat kanal natrium sehingga transmisi nyeri dari saraf perifer dapat ditekan. Bila nyeri akut tidak ditangani dengan baik, dapat terjadi sensitisasi sentral atau wind up phenomenon di medula spinalis yang berujung pada post-herpetic neuralgia. Karena itu, kontrol nyeri sejak dini sangat penting untuk mencegah kronifikasi. Pendekatan multimodal analgesia digunakan dengan mengkombinasikan paracetamol, NSAID, anestesi lokal, dan adjuvan neuropatik seperti gabapentin dan amitriptilin. Dari kasus ini, kita belajar bahwa herpes zoster bukan hanya penyakit kulit, tetapi juga kondisi neurologis yang membutuhkan manajemen nyeri yang adekuat. Anestesi lokal, baik berupa lidocaine patch maupun intercostal nerve block dengan bupivacain, memiliki peran penting dalam mengontrol nyeri neuropatik akut di UGD. Pendekatan multimodal analgesia membantu memberikan hasil optimal dengan efek samping minimal. Penanganan nyeri akut yang baik juga penting untuk mencegah berkembangnya nyeri kronis berupa post-herpetic neuralgia. Selain terapi medis, komunikasi dan edukasi kepada pasien serta keluarga juga merupakan bagian penting dari tata laksana yang komprehensif. Terima kasih.